Selamat datang, selamat hari Minggu buat teruna, terkasih semua, kakak layan. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020. Selamat beribadah bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah hari Minggu, Persekutuan Teruna. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setia yang besar atas kita. Kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya baik, kakak kalian semua dan adik-adik teruna juga, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul di sini, untuk bersama-sama mengikuti ibadah PT menggunakan Zoom untuk yang pertama kalinya. Walaupun jarak kami berjauhan, tapi kami yakin Engkau akan selalu hadir di tengah-tengah kami, bersama kami, untuk menemani kami beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat merasakan indahnya beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau mau menemani kami dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, semuanya kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 sebagai nas pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Memandang nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Mari adik-adik, kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita persiapkan hati, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Kristus Tuhan kami, yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan kami jiwa raga yang sehat untuk beribadah. Sebab siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan ibadah ini semua karena anugerah-Mu di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan ajarlah kami untuk mampu melakukannya. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau persiapkan ini, dan sembunyikan di belakang salib Tuhan, agar kemuliaan Tuhan yang nampak, dan firman ini diberitakan untuk menceritakan kebenaran, keadilan, dan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Oke, selamat hari Minggu, selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik semua. Kabarnya baik semua ya? Puji Tuhan. Saya nanya, saya jawab sendiri, nggak apa-apa, karena di mute ya, Kak Mercy. Baik, adik-adik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berat ya, berat, benar. Ketika saya memilih untuk tanggal 25 Oktober berfirman, saya nggak tahu nih ayatnya apa. Ternyata berat juga ya tentang iman, karena siapapun di dunia ini, ketika diperhadapkan dengan iman, pasti kita akan ada rasa bagaimana gitu ya, karena kan pasti kan hidup kita kan penuh dengan tantangan, cobaan, godaan. Mungkin kalau adik-adik teruna godaannya sesama teman atau mungkin pelajaran di sekolah, itu kan kita perlu iman yang kuat ya, pasti ya, karena kita menghadapi sekolah yang begitu susah, apalagi sekarang lewat Zoom ya, betul ya adik-adik ya, betul nggak Rizka? Rizka bisa di unmute menjawab? Ya, susah nggak Rizka? Susah ya? Banyak tugas ya? Iya. Banget. Iya. Nah, sekarang kakak aja ngerasain jadi guru juga buat ngajarin anak gitu ya. Ternyata uang sekolah tetap jalan, tapi jadi guru juga, tugas-tugas banyak ya, pasti secara logika iman kita diuji ya. Aduh, mau gimana nih ya seperti itu. Tapi itulah hidup ya, memang perlu iman. Karena di sini dasarnya itu semuanya berfondasi hanya kepada Tuhan Yesus ya. Hari-hari ini memang banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Disucikan hanya satu kali ya, ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, dan ketika kita dibaptis dan disidi. Betul ya Novel ya? Novel, ada nggak Novel? Novel boleh di-unmute dong? Novel? Iya. Selamat ya udah sidi ya. Berarti sudah disucikan, menerima Tuhan Yesus ya. Disucikan cuma satu kali. Namun dimurnikan berkali-kali. Lewat apa? Yaitu tadi kita punya gesekan oleh sama teman, benar ya? Gesekan misalnya, kok orang tuanya dia lebih enak ya daripada orang tua saya. Kok dia lebih cantik daripada saya. Kok semuanya kok. Ya, itu namanya kita dimurnikan. Apakah kita ketika banyak cobaan, tantangan, apakah kita masih beriman kepada Tuhan Yesus? Jawaban ada di tangan adik-adik semua, ya. Setelah kita dimurnikan, contohnya emas. Emas kan supaya kemilau, supaya cakep kan dia dibakar lagi, kan sakit ya dibakar. Ya, itulah tandanya emas itu kalau mau dimurnikan harus lewat proses yang berat. Sama kita kalau kita mau dimurnikan, kita harus siap melewati proses yang berat. Iman kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Dan terakhir, hari-hari ini akan banyak dari kita diuji beberapa kali saja, tidak berkali-kali. Sesekali, karena ujian ini hampir membuat kita hopeless. Ujian ini hampir membuat kita jatuh. Tetapi kalau iman kita kuat, dasarnya kita kuat, yaitu di dalam Yesus, pasti ujian itu lewat. Karena firman Tuhan bilang ya, pencobaan yang kita lewati tidak melebihi kekuatan kita. Kalau sudah melebihi, itu udah urusan Tuhan. Tuhan yang langsung ambil alih. Karena di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan nyata. Itu aja dulu ya. Jadi bicara iman, memang kadang-kadang kita sulit ya menghadapi iman. Bahkan kita sesama dengan kalau kakak di tempat kerja, gesekan-gesekan sama teman, banyak yang masih muda-muda dan berbeda agama, itu menguji iman kita. Apakah kita masih percaya Yesus? Ketika kita lihat orang fasik, orang lain lebih beruntung, lebih kaya, lebih hebat, di situ Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kekuatan Tuhanlah yang akan ditonjolkan ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya kita harus perlu dasarnya dulu, dasarnya. Kita harus melekatkan kepada Yesus. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan,
Pasti ketika melewati tantangan cobaan itu akan dikuatkan. Contohnya tokoh iman. Ya nanti dibaca ya sampai habis di Ibrani 11 ya. Contoh Habel. Habel itu siapa ya? Malvin. Malvin boleh dibuka? Unmute. Malvin. Iya Kak, saudaranya Kain nggak? Ya sip. Unmute. Ya udah yang ngomong dong. Habel itu siapa ya? Unmute. Tuh saya ditegur sama Kak Sami katanya unmute. Harus milih, harus bibir harus gini unmute. Malvin, kakak nanya dong. Saudaranya Kain nggak? Kain rok, kain bahan. Kain apa tuh? Kain itu anak siapa? Kain anak siapa? Adam dan Hawa ya? Yes, ternyata kamu lulus PA, cocok jadi PT. Ya, Kak. kenapa persembahannya Habel lebih diterima kepada Allah daripada kakaknya? Karena dia mempersembahkan dengan iman yang teguh. Dia mempersembahkan korban bakaran yang wangi di hadapan Tuhan. Pasti dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Itu iman. Iman itu melekat kepada hati kita. Contoh lagi, siapa lagi? Udah di-mute ya. Contoh Oke, Nuh. Siapa ya kira-kira ya yang sudah lama tidak terlihat? Nuh. Coba dong Claudia, si imut cantik, Claudia di unmute. Di videonya Ya, juga Kak. dibuka dong Claudia, jangan bobo. Aku mau lihat mukamu yang cantik. Pakai baju pasti rapi kan, bukan baju tidur. Coba, halo. Ingat nggak, Nuh? Contoh imannya dia bikin apa? Bikin bahtera, Nuh. Kak. Yes, betul. Kenapa dia bikin bahtera? Karena Disuruh sama Tuhan siapa? karena Tuhan mengirim air bah untuk bangsa Israel. Yes, good. Terima kasih ya, Claudia. Nah, di saat kemarau yang panjang, Tuhan suruh kayak gini nih, Nuh, cepet bikin bahtera, gitu ceritanya ya. Kalau bahasa sekarang, Nuh, cepet bikin bahtera. Nuh bingung dong, tapi Nuh gak menak. Imannya dia yang melekat sama Tuhan, dia yakin apa yang Tuhan suruh pasti ada maksud, bener kan? Pada saat kemarau panjang, nanti baca ya, itu dia bikin bahtera untuk keluarga dan ternak-ternaknya. Diketawain sama tetangga-tetangganya, dibilang orang gila karena bikin bahtera di tengah hari bolong. Tapi apa? Datanglah bahtera. Nah, karena imannya dia yang teguh, dia bikin itu karena dia yakin janji Tuhan. Nuh. Siapa lagi ya? Abraham, gak usah. Abraham tau nggak Abraham? Siapa ya nih yang udah mukanya nggak kelihatan nih kayaknya nih. Coba Farhan dong, Farhan dibuka dong kameranya. Sama di mute, di unmute. Farhan, hello. Kenapa Kak? Oke. Ada Bang. Oh, siap. Farhan, mukanya dong. Muka, Loh, kok gelap? Oke, Farhan, kamu tahu tentang Abraham apa? Yang membuat imannya sama Tuhan, ibaratnya dia bapak orang beriman. Yang kamu tahu tentang Abraham apa? Dia diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Firaun, bukan Kak? Dikit lagi. Tidak. Dikit lagi. Itu si Musa, Oh. Abraham. Bapak Abraham mempunyai. Terus apa coba? Oke. Apa? Oke, kalau gitu kalau Farhan lupa, Farhan kok nggak buka kamera ya? Kalau Farhan lupa mungkin bisa dibantu Rio, si ganteng. Ayo dong dibuka. Rio, dibuka kamera sama di unmute. Rio. Ada nggak sih? Emang ada Rio, Kak? Ada itu Jonathan Rio. Oh. Putus kata dia tuh, dia chat putus. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan putus cinta ya Rio ya. Coba ngomongin aja Rio. Rio, kira-kira yang kamu tahu tentang Abraham apa Rio? Bapak Abraham. Dipanggil Allah ke negeri Kanaan. Ya, ke negeri, jangan dipanggil Allah, metong dong, enggak ya? Bagus benar. Betul ya, itu yang kakak tahu. Abraham
itu sesuai dengan SBT, Abraham itu disuruh Tuhan Allah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, nurut nggak? Nurut. Percaya nggak? Percaya. Padahal dia nggak tahu tanah Kanaan itu kayak apa bentuknya. Dia jalan. Nah, itu tadi contoh-contoh tokoh-tokoh orang beriman yang mempercayakan diri kepada Tuhan karena yakin apa yang Tuhan suruh. Nah, pasti Tuhan beri jalan keluar. Nah, bahkan dengan imannya dia mempersembahkan anak sulung, anak pertama yang dia nanti-nantikan. Ya, kayak gitu. Itu contoh iman. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan Yesus dengan keadaan pandemi seperti ini? Dengan keadaan sekolah di rumah, sungut-sungut pasti ya, tugasnya banyak. Ya, kita udah nggak bisa nge-mall, udah nggak bisa jalan-jalan. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan Yesus? Jawabannya ada pada kita. Nah, bukti Tuhan Yesus ada. Sekarang kalian semuanya coba tarik napas dan tahan napas 5 detik dari sekarang. Nah, sekarang masih pada napas nggak? Siapa ya kira-kira? Nah, ini nih yang Becky. Nah, puji Tuhan, itu tandanya Tuhan Yesus ada. Kasih napas. Becky, boleh dibuka nggak Becky kamera sama mute-nya? Mau denger dong suaranya Becky. Cintaku, Clara. Becky, Rebecca. Ini Rebecca Kristia. Ini Becky kan ya? Becky. Ya, oke, buka dong kameranya. Mau lihat muka kamu yang cantik itu. Mana dia? Kok masih belum buka? Halo, gitu dong ya. Oke. Bukti Tuhan Yesus sungguh ada sama kamu. Kira-kira apa, Becky? Masih healthy, masih sehat, dan masih bernapas. Beri napas itu. Yes. Good. Gitu. Jangan pada ditutup kameranya. Kalau selama ibadah, kamera dibuka aja nggak apa-apa. Kan kalau kita memang ada di situ, buka semua kameranya nggak apa-apa. Ayo. Kita menghormati hadirat Tuhan. Tandanya kita bersungguh-sungguh beribadah. Ayo dibuka aja kameranya nggak apa-apa. Tapi tetap suaranya ditutup. Dibuka, Rio. Ada kamera dibuka. Kamera semua dibuka. Pesan dari orang tua soalnya. Dibuka semua kamera ya. Semua dibuka kamera. Nanti tetap hostnya matiin. Oke, Aurel nggak apa-apa. Katanya mic-nya rusak. Yang penting mukanya aja. Jadi nanti kalau Aurel ditanya nggak jawab nggak apa-apa. Ayo dong dibuka semua. Malvin, Angelin Tanone. Siapa nih Angelin Tanone? Paran. Ayo dibuka semua kameranya. Dibuka. Saya pengen lihat muka-mukanya ya. Oke, semua dibuka. Oke. Nah, selanjutnya, sebentar saya lihat jam dulu ya. Ada pesan-pesan sponsor, nggak boleh lama-lama. Oke, 5 menit lagi, siap. Oke. Tuhan Yesus memang sungguh ada. Ya, terbukti sampai sekarang kita masih makan ya. Masih makan, puji Tuhan. Masih dikasih nafas, masih bisa sekolah walaupun di rumah. Bahkan puji Tuhan semua sehat ya. Bukannya kita tidak bukannya kita mau nyalahin orang yang ada di rumah sakit. Puji Tuhan semuanya nggak kena COVID ya. Amin ya, dalam nama Yesus ya. Semuanya sehat, keluarga kita sehat. Amin. Itu bukti Tuhan Yesus menjaga kita ya. Bukti Tuhan Yesus ada, kita masih lengkap semua badan, tidak di rumah sakit. Itu Tuhan Yesus ada. Nah, iman kita harus melekat kepada Tuhan. Itu. Karena iman yang kuat akan menghasilkan kehidupan yang kuat juga. Dasarnya apa? Tadi kan katanya iman adalah dasar. Dasarnya dulu kita lekatkan kepada Tuhan Yesus. Percaya aja. Tang disuruh kok kasih persembahan jutaan, nggak perlu. Tuhan nggak minta itu, ya. Seberapa yang ada sama kita itu dipersembahkan. Nah, iman kita melekat dulu kepada Tuhan. Nanti bukti dari apa yang tidak kita lihat, ya tadi nafas. Kita dikasih nafas, dikasih orang tua yang sehat untuk bekerja,
masih punya teman-teman yang baik, walaupun mungkin ada teman-teman juga yang jahat ya, pasti adik-adik ya, pasti dong, nggak mungkin teman kita semuanya baik, pasti ada yang jahat. Nah, teman yang jahat itu adalah buat kita kuat untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus itu akan diuji lewat apa yang tidak enak, apa yang susah, apa yang pokoknya yang benar-benar membuat kita berat. Kalau kita balik lagi kepada iman yang pada Tuhan Yesus, pasti kita akan kuat. Akhir kata terakhir, saya mau bilang aja bahwa kita jangan takut ya untuk kecewa. Jangan takut untuk kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Gak apa-apa. Mendingan dikecewakan Tuhan. Dalam tanda kutip ya, dikecewakan Tuhan dalam tanda kutip, mungkin doa kita belum dijawab-jawab. Kok gue nggak punya pacar udah 17 tahun, nggak apa-apa, contoh ya, ini contoh doang. Kok gue nggak pernah ranking 1, ya, nggak apa-apa. Berarti kita diminta untuk terus berharap pada Tuhan, ya. Nah, mendingan dikecewakan oleh Tuhan daripada menaruh kepercayaan pada diri sendiri, ya. Jangan kecewa sama Tuhan kalau yang terjadi tidak seperti yang kita ingini. Jadi jangan selalu kok gini, kok gitu, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Dalam dunia iman harus ada ruang kedaulatan Allah. Artinya Tuhan memberikan kita iman untuk bisa mengubah apa yang kita bisa ubah. Contoh, dari hidup yang malas berdoa, kita berubah jadi berdoa. Dari hidup yang malas baca Alkitab, Alkitabnya cakep banget, jadi kita baca aja sedikit-sedikit, 1 pasal setiap hari, ya. Dari kehidupan yang kita suka bohongin orang tua, kita mulai tidak membohongi orang tua. Jadi iman itu bisa mengubah apa yang kita ubah dan memberikan kita kasih. Intinya kasih ya semuanya. Kasih untuk bisa menerima apapun hasil akhirnya. Jadi artinya kasih ini menerima apapun hasil akhirnya. Apa yang kita doakan walaupun belum, kita tetap dengan kasih mengucap syukur. Itu intinya. Ya, karena di atas segala-galanya kasih. Itu sebagai landasannya. Ya, jadi dengan iman kita yakin bahwa kekuatan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan sebanding sama yang lain ya. Jangan pernah cerita sama teman tentang masalah kita, ceritanya aja sama orang tua. Kalau malu sama orang tua, ini ada berapa ya kakak-kakaknya ya? Apa sih kakak-kakak? 11 ya? Nah, siapa yang kalian percaya untuk cerita masalah kamu cerita? Semuanya open. Saya mau ceritanya sama Kak Anof, katanya si Farhan. Sok, ada email, ada WA di Japri. Oh mungkin kalau katanya si Iren, saya mau ceritanya sama Kak Maria aja. Enggak apa-apa, siapapun yang kalian percaya untuk menceritakan masalah kalian, ceritakan. Karena kalian orang yang tepat untuk menerima sharing ke kita. Jangan cerita sama teman, karena belum tentu teman bisa membawa kalian kepada kebenaran. Didoain dulu ya. Akhir kata, tetap semangat. Ya, semangat ya. Masih tetap semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih sudah bergabung dengan Zoom. Kita percaya bahwa bersama Tuhan Yesus, iman kita melekat kepada Tuhan Yesus, jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin. Amin. Bersatu dalam doa. Yuk, kita berdoa dulu ya untuk merespon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar dan sudah hamba-Mu ceritakan. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami dan Kau taruhkan ke dalam loh hati kami yang paling dalam sehingga kami mampu untuk meresap, ingat ulang-ulang dan kami mampu melakukannya. Kami serahkan semua pemberitaan firman ini supaya kami boleh menjadi teladan bagi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk di acara Tuhan. Aku mengundang teman-teman untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan.
teman-teman untuk persembahannya itu bisa nanti ditransfer di rekening GPB Evata. Nanti untuk info mungkin nanti diinfokan kembali di grup untuk sistem persembahannya seperti apa. Jadi aku mengundang teman-teman semua untuk kita menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Tuhan telah izinkan kami ya Bapak untuk kami beribadah ya Bapak, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini ya Bapak bisa menjadi berkat ya Bapak dan menjadi pembangunan untuk tubuh Kristus ya Bapak. Inilah doa kami Bapak yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak yang Maha Kudus, kami juga ingin mendoakan untuk keseharian adik-adik layan Tuhan dalam kegiatannya sehari-hari, baik sekolah, secara virtual maupun yang lainnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesabaran dan kecerdasan pada adik-adik, supaya bisa mengikuti sekolah dengan sabar dan melakukan kegiatan lainnya dengan tetap mengikuti protokol yang berlaku. Tuhan Yesus, ini bukanlah situasi yang mudah, namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan kuatkan iman kami, iman di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk Bapak Ibu guru kami di sekolah yang menyiapkan materi untuk mengajar. Engkau yang berkati mereka, supaya apa yang mereka ajarkan adalah yang terbaik dan berasal dari-Mu Tuhan. Dan kami adik-adik sebagai murid boleh mengerti dengan baik. Tak lupa juga kami ingin mendoakan kehidupan kakak layan. Di sini Tuhan berkati pribadi kami satu persatu, berkati juga pelayanan kami. Kau juga yang kuatkan supaya kami selalu memiliki keteguhan dalam melakukan pelayanan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Tuhan, kami percayakan pemulihan serta kesembuhan tidak hanya bangsa Indonesia namun semua negara-negara di dunia Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan bangsa kami serahkan segala kekhawatiran yang terjadi di bangsa kami di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat Bapak Presiden kami beserta dengan jajaran kabinetnya Tuhan untuk bekerja dengan hati, untuk bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan sehingga apapun yang pemerintah kami lakukan untuk perbaikan negeri kami semua adalah berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja di muka bumi ini Tuhan Yesus. Di tengah masa pandemi ini juga kekhawatiran dan pergumulan di setiap gereja Tuhan, kami percaya pasti ada. Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan yang gereja kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada terkhusus di gereja kami, gereja Evata. Bapak pelihara semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang tetap kuat melayani di dalam gereja-Mu Tuhan, untuk tetap saling mendoakan di jemaat-Mu Tuhan. Bapa, dengarkan doa yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, kami yang seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
dan kakak-kakak semua, kita sudah akan mengakhiri ibadah IAMPT online kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, dan seperti firman Tuhan pada hari ini, tetap beriman, tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus, karena kita yakin tangan Tuhan yang akan pegang. Kita nyanyikan lagu penutup dari PKJ 241, Takut Tahukan Hari Esok. Tahukan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya nanti sebelum sebelum semua live, tolong semuanya dibuka. Kamera sih nanti bisa ya, difoto ya. Setelah kameranya dibuka ya. Bisa Kak. Oke, siap. Setelah ibadah selesai, buka kamera, semuanya difoto, karena ini pesan sponsor. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada siang hari ini. Namun kami percaya kami tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Dalam kehidupan kami pun kami mau beribadah dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Di tengah tantangan zaman, di tengah badai pandemi, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang pegang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun Tuhanlah yang menjadi dasar untuk iman kami berpaut. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus, dan bimbingan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kak Rita, ada yang mau ngucapin Warta Teruna? Ada Kak Rita? Sebelum dipoto, Kak Rita ada yang mau di ini nggak? Sampaikan.
Mungkin mengenai kolektor kali ya, persembahan tuh dikirim kemana? Bisa dihimbau sekali lagi. Adik-adik, semua yang ikut ibadah hari ini, kolektornya dapat ditransfer ke rekening Bank Evata. Nomornya nanti lihat di ibadah besar aja kali ya. Tadi di sini nggak ditampilin ya. Sama Nggak ada. orang tua adik-adik transfernya ya. Adik-adik transfer melalui orang tua. Terus nanti ibadah selanjutnya akan diadakan melalui YouTube channel. Jadi ada Zoom juga melalui channel YouTube sama Zoom. Jadi nanti kakak infokan di grup saja ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik harus tetap semangat ikutan IHMPT online. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Semangat, semangat. Ayo. Semangat semuanya ya. Ya, Perpindahan iya, dari PA, Kak. Perpindahan dari PA maksudnya apa, Elsio? Perpindahan dari PA. Oke, Kak. Mungkin Kak Maria atau Karita boleh memperkenalkan dua kakak baru nih. Ada yang nggak kenal kali? Oh iya, Luna. Nah, tolong dong dikenalin dong Kak Maria atau Karita. Ya. Karita. Oke. Adik-adik kemarin pada bulan September ada penebuhan kakak pengurus dan pelayan PT yang baru. Kakak pelayan yang baru yaitu Jelita Arwan. Halo Kak Jelita. Dan Kak Dinda, Alexandra Adinda. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Kakak pelayan yang baru ya. Ya, selamat datang Kak Dinda dan Kak Jelita. Selamat Semangat ya. Di IHMPT, salah ya? Sudah, kalau dari saya itu aja. Ada lagi kakak yang lain? Aku dong. Udah. Semangat adik-adik. Aku dong. Kami, masuk kami. Boleh, kami boleh. Kita jangan langsung udahan. Say hello dulu sama adik-adik dong. Adik-adik, Halo adik-adik. Kameranya dong. Ayo kamera dibuka. Kangen loh, kita kangen. Halo. Ya ampun adik-adikku. Halo semuanya. Senyum. Kangen. Ya ampun, Rio udah gondrong. Itu Rio gondrong. Rio. Bagus. Rio mukanya kayak anak Elia Kuya. Matthew jauh banget. Celcio, Iren, Matthew, Rizka, Valerie, halo Valerie, Noel. Ya ampun kalian kangen dia. Udah besar Noel. Kayak masa kecil mulu. Noel udah makan terus. Halo Anabel, Aurel, Alexandra, Sihaan. Ini kenapa kalian 8 abad udah ketemu kita ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ampun. Sasha. Mandy mana nih? Nggak kelihatan. Kenapa ada ini? Kenapa ada Mirel? Halo Mandy. Aduh, Mirel siapa nih? Jangan-jangan Mirel dari PAKPT. Siapa nih? Ben, Novel, Angel, Lucia, Ben, gambar videonya mana? Versi. Ben, videonya Ben. Ben. Ada Mairi. Jangan-jangan dia juga gondrong karena anak PL. Mairi juga lihat dong mukanya, buka dong. Mukanya buka Mairi, apa kabar? Astaga udah dewasa lo Mairi. Ampun, gede-gede banget. Luar biasa. Enggak Ben di sini Ben nih. Ben jangan malu-malu dong. Ben misterius banget nih Ben nih. Ben takutnya nih ini Ben loh. molor Ben. Ben kayaknya belum mandi nih Ben. Bukan Ben nih, jangan-jangan. Ben kayaknya belum mandi makanya nggak buka video. Kalau Angelin siapa Tuh ya? adik-adik. Telepon papa ya. Nah, telepon kacaka dulu, telepon kacaka. Ben buka dulu. Aduh adik-adik. Angelin Tanone semua. siapa ya? Angelin Tanone. Lama nih baru. Ayo nih kalau masih belum buka kamera, belum di ini nih, belum selesai nih, mau dipoto nih sama Kak Mercy. Ayo mau dimasuk. Ayo difoto. Soalnya mau dimasukin ke ini nanti ibadah Ke gereja. Mau gereja kasih lihat nih. Pak Abraham, salah ya. Ini mau dikirim ke Pak Abraham loh ini.
Ada Maafin. Adik-adik tetap semangat ya. Ya ampun kalian ngangenin loh meskipun kadang-kadang rese-rese ya. I love you guys. Kalian kangen gak sih sama kakak-kakak? Iya, kalian kangen nggak? Mas Jangan kangen sekali sama mereka. Mas kangen gak sih? Kangen banget sama mereka. Masalahnya mereka kangen gak sama kita? Kak Suci, masalahnya Kak Suci, Kak Mei, masalahnya mereka kangen nggak? Kangen bertepuk sebelah tangan. Sedih deh. Kangen nggak sih? Sopan ya. Mira, adik-adik Mira. Mira jadi pelayan dong. Dinda. Halo, Mira Kak. jadi pelayan, Mira. Halo sayang. Oh, Mira. Jadi pelayan tuh. Udah gak cocok jadi teruna, jadi pelayan. Ayo nih, Mira. Kirain BKLU. Ya Allah Tuhan, tolong. Elcio lu masih aja ya, Elcio ya. Elcio bener-bener ya. Masih aja nih kayaknya. Nggak ada Winston ya, padahal Winston udah dibilang ada Winston. Ada Ben. Angelina Sanone lihat mukanya dong, Dek. Iya, makanya siapa ya? Rebecca, Toti, Mandy. Anaknya Papa Angela. Ben, Sasa. Anak siapa Angela? Angelin tuh. Halo, Dek. Cakep kan? Tapi lihat mukanya, oh salah udah. Udah semua udah kebuka, nah gitu dong. Nah udah kebuka semua nih ya. Cucok deh, cucok. Ayo, udah ayo dipoto. Udah buka semua, buka. Farhan jangan tutup lagi, Farhan. Sebentar lagi. Elcio please deh, Elcio. Jelita. Apa Kak? Jelita itu ada 2, satu kan ininya. Oh ya oke. Udah. Handphone. Dah, nah ya udah nih. Rizka buka lagi Rizka. Ayo difoto dulu biar cakep ini. Udah cantik. Udah Elcio rambut lu nggak usah diapa-apain udah begitu aja. Ya emang ngapa orang gatel? Udah siap tuh, kami harus mau foto tuh. Ben Siap, susah ya. banget. Kita foto karena ada 2 slide. Dari slide pertama dulu ya, Kak. Boleh. Ayo tampilkan muka cakep-cakepnya. Siap ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Kita masuk yang mana nggak tahu. Udah belum? Kering nih. Asli. Sekarang slide yang kedua. Cio jangan so ganteng deh, Cio. Ada Enggak, Ben, Kak. boleh buka kamera ya, Ben. Ben, tahun ini Ben susah banget ya Ben ya. Ya udah Ben, foto mamamu aja deh Ben, nggak apa-apa foto mamamu. Ben kayaknya belum sikat gigi deh. Kita foto slide kedua ya. Masa juga belum buka kamera. Ya, kita foto ya. Dinda juga. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Boleh foto nggak sih? Ya, udah Kak. Itu burung siapa sih guys? Makasih Mercy Lulu. Itu burung siapa sih dari tadi berisik? Biasa itu. Iya Kak. Kak Mercy, terima kasih. Iyo ya, Kak kayaknya. Mercy. Terima kasih Selalu bantu Kak kita Lulu, GMPT. Kak Mercy, kakak-kakak semua, adik-adik. Semangat ya. Ketemu. Jangan lupa pakai Please, masker. semoga kita bisa segera ketemu ya. Semoga kita Sampai segera bisa bertemu ketemu. lagi di HMPT berikutnya. Sehat-sehat, Udah bisa sehat-sehat. dari foto. Dadah semuanya. Semuanya jadi ya. Thank you. Salam buat mama papa. Anyong sarangnya. Rio, Valeri, Matthew, Aurel, Anabel. Salam buat mama papanya ya. Salam buat orang tua semua. Dadah. Semuanya. Dadah, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih Tuhan Ibu Ibu ya. Zoom lagi Apa Kak. lagi ya IPT. Semua. Minggu depan Zoom lagi Kak. Nanti ada Infoin. info lagi. Bye Ben.
Dadah semuanya. Mumpung kuota saya banyak nih, Kak. Buset. Mumpung kuota saya banyak nih, Kak. Masih dijual kuotanya ya. Sombong, Ya sombong. banget tuh pasti kuota Kemendikbud kan. Itu juga dari ini ya, dari Mendikbud. Iya Kak. 20 giga kuota pelajar. Main kan, Bu. Dadah. Dadah.